Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Penakluk Rangkairang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini masih berasal dari Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah pedalaman. Cerita ini terjadi sekitar tahun 70-an. Di sebuah dusun terpencil yang hanya dihuni kurang lebih 60 warga. Akses jalan ke dusun itu pun terbilang sangat sulit untuk dilalui karena harus menerobos hutan-hutan dan jurang. Sementara untuk makan biasanya warga di dusun itu mengandalkan hasil alam seperti bercocok tanam, mencari buah-buahan hutan, mencari sayur-sayur pakis, jamur dan lain-lain di sekitar hutan dan sungai, memancing ikan dan lain-lain. Kalau untuk pakaian yang mereka gunakan itu penduduknya masih memakai pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Di antara para penduduk dusun itu ada seorang pemuda yang lumayan tampan bernama Taketung. Taketung ini berpikiran lebih maju daripada para warga di sana. Dia bahkan sudah membuat jalan menuju ke desa-desa besar yang lumayan jauh dari dusun tempat tinggalnya. Membuat jalan dalam artian di sini itu bukan mengaspal ya, tapi lebih ke menebang pepohonan dan menebas semak belukar agar bisa dilalui. Taketung, jangan coba-coba kau pengaruhi warga di sini untuk ikut-ikutan rencanamu itu ya. Aku tidak suka kalau ada orang-orang luar kemari dengan mudah karena jalan yang dibuat itu, ujar salah seorang warga yang tidak menyukai pembukaan jalan yang dibuat oleh Taketung itu. Begini Pak, dengan jalan ini akan memudahkan kita untuk lebih mengenal desa-desa lainnya yang ada dekat dusun kita ini. Kita juga bisa menjual hasil panen ke desa tetangga. Dan kita juga bisa memajukan dusun kita ini, jawab Taketung. Kita tidak perlu orang lain. Kita hidup dari hasil alam yang melimpah dan semua ini hanya milik kita. Tidak ada yang boleh mengambil atau menjual semua ini untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi untuk membuat jalan-jalan ini untuk mengundang orang-orang luar masuk ke wilayah kita ini, ujar lelaki itu meninggi. Taketung menghela nafas panjang, lalu dia melanjutkan pekerjaannya tanpa menanggapi omongan orang-orang yang tidak mendukung keinginannya untuk memajukan dusun itu. Nah, ibu tahu maksudmu itu baik, tapi menurut ibu daripada kau selalu dimarahi oleh orang yang tidak setuju dengan maksudmu itu, lebih baik kau hentikan saja pekerjaanmu membuat jalan penghubung antar desa itu, nak, ujar wanita tua yang merupakan ibu dari Taketung itu. Tidak Bu, aku tidak akan menghentikan pekerjaanku itu. Walaupun sekarang mereka marah dan menentang maksudku itu, tapi mungkin suatu saat nanti setelah jalan itu benar-benar sudah bisa dilalui dan dusun ini lebih maju, mungkin mereka yang saat ini membenciku akan sadar dan menyesali perbuatan mereka yang sudah menentang pembuatan jalan ini. Ibunya hanya bisa menarik nafas panjang mendengar ucapan anaknya itu. Keesokan harinya Taketung berangkat untuk melanjutkan pekerjaannya yang membuat jalan. Kira-kira jalan penghubung yang ia buat selama itu sudah sepanjang 10 km dan tinggal 3 km lagi. Jalan itu akan bisa segera digunakan. Bu, hari ini jalan penghubung itu sudah bisa digunakan. Dan hari ini aku ingin mencoba pergi ke desa pertama. Aku ingin menjual sayur-sayuran yang kita petik kemarin, Bu, ujar Taketung penuh semangat. Perempuan tua tersenyum mendengar perkataan anaknya itu. Iya tuh, sayur-sayuran yang kita petik kemarin itu sangat banyak. Sayang sekali kalau dibiarkan saja. Baiklah Bu, aku berangkat sekarang saja. Perjalanannya akan sangat panjang hari ini. Setelah sarapan, Taketung berangkat ditemani anjing peliharaannya. Taketung membawa sayur dan bekal makanannya. Mereka terus berjalan dengan cepat. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan panjang, akhirnya Taketung dan anjingnya pun sampai di sebuah desa yang lumayan besar.
Terlihat banyak sekali orang-orang yang berjalan lalu lalang di desa itu. Melihat pemandangan seperti itu, bagi Tak Ketung sangat menyenangkan. Mereka terus berjalan mengikuti orang-orang itu ke arah pasar. Sampai di pasar, Tak Ketung segera menurunkan sayur-sayur yang dibawanya. "Berapa seikat sayurnya?" tanya seorang wanita tua mungkin seumuran dengan ibunya. "Terserah ibu saja," jawab Tak Ketung yang memang tidak tahu harga pasaran sayur-sayuran itu. "Loh, kok aneh? Memangnya kamu ini baru pertama kali ya menjual sayur?" tanya ibu-ibu itu. Tak Ketung pun menceritakan tentang dusunnya dan keinginannya hendak memajukan dusunnya itu. "Bahkan saya tidak pernah sekalipun memegang uang. Melihatnya saja saya belum pernah, Bu," ujar Tak Ketung tertawa kecil. "Begini saja, bagaimana kalau kamu memberikan sayur itu pada saya dan saya akan memberikan sesuatu untukmu? Kita bertukar barang saja," usul ibu-ibu itu. Tak Ketung berpikir. Sebelum akhirnya ia mengiyakan usul ibu-ibu itu. Orang-orang yang ada di sekitar situ pun mulai mendekati Tak Ketung, seraya membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan sayur mayur milik Tak Ketung. Keesokan harinya saat Tak Ketung sudah sampai di rumah, dia memperlihatkan semua barang yang dia dapatkan dari desa hasil pertukaran sayurnya dengan warga desa. "Wah, ini bagus sekali, Nak," ujar ibunya Tak Ketung sambil membentangkan baju kain yang ditukarkan dengan sayur. "Bahkan mereka menyuruhku untuk sering-sering ke sana membawa sayur, Bu," ucap Tak Ketung penuh semangat. "Kalau begitu, ibu akan menanam lebih banyak sayur untuk kau jual ke desa itu, Nak," ujar ibunya sambil tersenyum. "Aku juga ingin membuat gerobak, Bu, biar lebih mudah untuk membawa sayur-sayur kita nanti." "Kapan rencananya kamu membuat gerobak, Nak?" "Besok, Bu," jawab Tak Ketung seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar daun. Pagi-pagi sekali Tak Ketung berangkat ke hutan mencari kayu atau pohon untuk membuat gerobak. Tidak butuh waktu lama, Tak Ketung sudah menebang beberapa pohon untuk membuat gerobaknya. "Sehari 2 hari lagi gerobakku harus selesai," gumam Tak Ketung tersenyum. Setelah melewati proses pembuatan gerobak sederhana, akhirnya gerobak Tak Ketung pun jadi. Tak Ketung tersenyum puas melihat gerobak buatannya itu. "Bu, kesini sebentar," ujar Tak Ketung memanggil ibunya yang ada di dalam rumah. "Ada apa, Nak? Ibu sedang memasak," sahut ibunya dari arah dapur. "Ini, Bu, bagaimana menurut ibu gerobak yang aku buat, bagus tidak?" tanya Tak Ketung seraya menunjukkan gerobaknya. "Wah, bagus sekali, Nak. Tapi apa gerobakmu ini tidak berat, Nak?" Tak Ketung mengalihkan pandangannya ke arah anjingnya. "Lumayan berat, Bu, apalagi kalau sudah berisi sayur mayur," jawab Tak Ketung akhirnya. "Lalu bagaimana kamu mau jalan ke desa, Nak?" "Ibu tidak usah khawatir, aku sudah menemukan caranya agar pekerjaanku semakin mudah." "Maksudmu?" "Aku ingin menemui guru ayah, Bu. Aku ingin belajar kaji-kaji yang pernah diamalkan ayah dulu," ujar Tak Ketung yang membuat ibunya melotot kaget. "Ibu tidak mengizinkan kau ikut-ikutan kelakuan ayahmu itu," bentak ibunya seraya masuk ke dalam rumah. Bu, aku mohon izinkan aku mempelajari kaji-kaji yang pernah ayahku dulu pelajari. Aku laki-laki, Bu. Aku harus punya pegangan untuk menjaga diriku," ujar Tak Ketung seraya mengejar ibunya. "Brak! Bu, buka, Bu. Ibu tidak mengizinkan kamu mendalami kaji-kaji seperti itu, Tung. Ibu tidak setuju," teriak ibunya dari dalam kamar. Tak Ketung menarik nafas dalam. Dengan langkah lesu ia berjalan ke arah luar, duduk di sebelah anjingnya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Tak Ketung sudah menaruh sayur-sayur dagangannya ke dalam gerobak. "Bu, hari ini aku akan ke desa, Bu," ujar Tak Ketung berpamitan pada ibunya. "Hati-hati. Ayo Gogong, kita berangkat." "Kami berangkat dulu ya, Bu," ujar Tak Ketung seraya mendorong gerobaknya. Singkat cerita, mereka akhirnya sudah sampai di desa. Ibu-ibu yang tempo hari itu mulai mendekati Tak Ketung. "Wah, sayurnya banyak ya, Tung," ucap ibu-ibu seraya memilih sayur mayur Tak Ketung. "Iya, Bu, silakan dipilih, Bu." "Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, beli sayur di sini saja,"
bisa ditukar dengan barang loh, ujar ibu itu seraya memanggil orang-orang di sekitar situ. Serentak para ibu-ibu yang ada di sana berkumpul di dekat Taketung. Mereka membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan berbagai macam sayur milik Taketung. Dengan ramah Taketung melayani pembelinya, sehingga orang-orang di pasar itu semuanya berkumpul mengelilingi Taketung. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, bagi yang tidak kebagian, 3 hari lagi saya janji akan membawa lebih banyak sayur dan lain-lain untuk dibawa kemari, ujar Taketung ramah. Ya padahal saya sudah menunggu dari tadi, sahut salah seorang yang ikut mengantri sayur. Sekali lagi maaf pak, bu. Ya sudah tidak apa-apa, tapi nanti kalau kemari lagi tolong disisihkan untuk saya ya. Setelah membereskan gerobaknya, Taketung dan Gogong, si anjing peliharaannya, pun mulai berjalan pulang. Jarak puluhan kilometer mereka tempuh tanpa rasa lelah, karena sudah sering melewati jalanan tersebut. Namun sampai sejauh ini masih tidak satupun warga dusunnya yang ikut dengannya berjualan ke desa-desa sekitar. Padahal sudah sering Taketung dan ibunya mengajak orang-orang di dusunnya untuk berdagang, namun tidak pernah ditanggapi serius oleh warga. Ibu, panggil Taketung seraya memasuki halaman rumah sederhananya itu. Bagaimana Tung? Habis sayur-sayurnya? Habis bu, ini uang hasil penjualan sayur bu, ujar Taketung seraya menyerahkan uang logam yang dibungkus kain itu pada ibunya. Wah, banyak sekali nak, ucap ibunya setelah membuka bungkusan kain yang berisi uang koin itu. Oh iya bu, bagaimana sayur-sayur yang kita tanam itu bu? Sudah bisa dipanen? Soalnya aku sudah berjanji untuk membawa banyak sayur ke desa itu lagi bu, ujar Taketung seraya meneguk air putih yang diberikan ibunya itu. Sepertinya 1 atau 2 hari lagi baru bisa dipanen. Tapi tadi ada si Otom kemari, katanya mau ikut jualan sayur bersama kamu Tung. Ah, Otom kan anak Mang Babat bu, bisa kena marah aku kalau mengajak anaknya berjualan. Ibunya menarik nafas panjang. Ya sudah, lebih baik kamu makan dulu Tung. Iya bu, sahut Taketung seraya berjalan ke arah dapurnya yang hanya berjarak 3 meter dari ruangan depan itu. Tung, bangun, sudah pagi, kita kan mau ke kebun hari ini, ujar ibunya Taketung yang berdiri di depan pintu kamar anaknya itu. Iya, aku sudah bangun. Mandi dulu Tung, setelah itu sarapan, ujar ibunya seraya berjalan ke arah dapur untuk menyiapkan bekal mereka. Setelah selesai mandi dan sarapan, mereka berdua pergi ke kebun sayur ditemani oleh 2 ekor anjing peliharaannya. Wah, sayur-sayur kita sudah bisa dipanen bu, ujar Taketung senang seraya ikut memetik sayur-sayur tersebut. Bu, lempang tikus ini sudah bisa dipetik kan bu? Tanya Taketung seraya menunjuk ke arah sayur itu. Iya, petik saja Tung, sahut ibunya seraya memetik sayuran yang lainnya. Wah, landeng ansem kesukaanmu juga sudah bisa dipanen Tung. Mereka berdua asik memanen sayur-sayur di kebunnya itu. Bu, sayur-sayur ini aku taruh di sini ya bu, aku mau ke sana sebentar, mau mencari umbut uwei bu, ujar Taketung sebelum pergi ke arah hutan. Sekitar 1 jam akhirnya Taketung kembali dengan membawa banyak umbut uwei atau rotan yang dia kumpulkan dari hutan. Wah, banyak sekali umbutnya Tung. Kita makan dulu Yuna, ajak ibunya Taketung seraya menyiapkan makanan untuk mereka. Taketung segera meletakkan umbut uweinya, lalu dia berjalan ke arah air yang mengaliri bambu untuk mencuci tangan dan kakinya. Bu, pedagang-pedagang di pasar desa sepertinya tidak menyukaiku bu. Kenapa begitu? Kamu tidak macam-macam kan di sana Tung? Tanya ibunya seraya menatap anaknya itu. Tidak bu, jawab Taketung sambil mengunyah makanannya. Iya Tung, kamu jangan mencari masalah di tempat orang. Taketung mengangguk, mengiyakan perkataan ibunya. Ayo Tung, kita pulang. Pantiling sudah berbunyi. Pantiling atau binatang penanda hari hampir gelap. Sesampainya di rumah, Taketung dan ibunya segera turun ke sungai untuk mandi. Tung, ibu mau memasak dulu nak. Kamu ikat saja sayur-sayur yang akan kamu bawa-bawa besok.
ujar ibunya seraya berjalan ke arah dapur. Tak Ketung mengangguk seraya memulai memisahkan sayur-sayur itu untuk diikat. Tak tak, suara ketokan pintu. Tak Ketung membuka sunduk lawang atau palang pintu rumahnya. Kamu Tom, ada apa? Tanya Tak Ketung heran. Anu kak, aku ingin ikut berjualan sayur besok, boleh tidak? Tanya Atom, anak yang berusia sekitar 8 tahunan itu. Bukannya tidak boleh Tom, tapi aku tidak ingin kena marah ayahmu, jawab Tak Ketung sambil tersenyum. Anu kak, ayahku tidak marah, malah dia yang menyuruhku ikut denganmu berjualan sayur, ucap Otom sambil menggaruk kepalanya. Kau berbohong ya? Tanya Tak Ketung seraya menepuk bahu anak itu. Tidak kak, aku tidak berbohong. Otom ya? Iya bu. Bagaimana kak, apa boleh besok aku ikut berjualan? Ayahku sangat menyukai lauk yang kakak berikan waktu itu. Lauk? Gumam Tak Ketung seraya mengingat-ingat lauk apa yang dimaksud anak itu. Itu kak, lauk yang dimasukkan ke dalam kaleng. Seketika Tak Ketung tertawa nyaring setelah tahu lauk apa yang dimaksud anak itu. Sarden, ujar Tak Ketung tertawa sambil memegang perutnya. Tapi itu mahal Tom, ujar Tak Ketung setelah lelah tertawa. Lalu kakak mendapatkan ikan kaleng itu seperti apa? Kata Ucu, kakak mendapatkan barang makanan itu dari hasil bertukar barang kan? Tanya Otom lagi. Iya Tom, tapi sayur yang ditukarkan itu harus banyak. Dan juga menukarnya harus dengan bapak-bapak kaya di pasar Tom. Karena cuma dia di pasar itu yang menjual ikan kaleng itu, ujar Tak Ketung menjelaskan. Tolong kak, izinkan aku ikut berjualan bersama kakak. Tak Ketung menarik nafas panjang. Lalu sesaat kemudian dia mengangguk pelan. Baiklah, kau boleh ikut. Tapi ingat, kau harus izin terlebih dulu pada ayahmu. Dan jangan berbohong ya. Anak itu tersenyum senang sembari mengangguk cepat. Kalau begitu aku pulang dulu kak, mau mempersiapkan sayur-sayur yang akan aku bawa besok, ujar Otom dengan nada suara riang. Tunggu sebentar Tom, ujar Tak Ketung seraya menahan tangan anak itu. Lalu Tak Ketung berjalan ke arah rak dari kayu dan mengambil sesuatu. Ini Tom, ambil ikan kaleng kesukaan ayahmu, ujar Tak Ketung sambil tersenyum. Wah terima kasih banyak kak, ucap Otom tersenyum seraya menyambut pemberian Tak Ketung. Iya, kau pulang saja, persiapkan dagangan yang akan kau bawa besok Tom. Sekali lagi terima kasih kak, ujar Otom tersenyum sebelum dia berlari meninggalkan rumah Tak Ketung. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Otom dan ayahnya sudah berada di rumah Tak Ketung dengan membawa banyak sayur-sayuran. Tung, maafkan sikap Amang selama ini ya nak. Titip Otom ya, ujar ayahnya Otom. Tak Ketung tersenyum lebar seraya mengangguk. Hari itu adalah hari yang sangat cerah yang pernah Tak Ketung temui. Perlahan-lahan mimpinya selama ini mulai menjelma menjadi nyata. Kau sudah makan Tom? Tanya Tak Ketung setelah ayahnya Otom pulang. Sudah kak. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat sekarang saja ya, ujar Tak Ketung tersenyum. Ayo kak. Bu, kami akan berangkat sekarang bu, ujar Tak Ketung pada ibunya yang sedang menjemur padi di halaman rumah mereka. Loh, kamu kan belum makan Tung. Lagi pula sebentar lagi nasi masak. Nanti saja bu di pasar, jawab Tak Ketung mulai mendorong gerobaknya perlahan. Semua sayur-sayuran yang dia bawa hari itu sangat banyak karena tergabung dengan sayur milik keluarga Otom. Kak, di pasar itu rame ya? Iya, di sana banyak orang-orang berjualan Tom. Ayo Gong, jalan yang cepat, perintah Tak Ketung pada anjingnya yang berjalan lamban tidak seperti biasanya itu. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan, akhirnya Tak Ketung dan Otom sampai di pasar. Otom tercengang melihat keramaian di pasar itu. Wah, banyak sekali orang-orang di sini kak. Iya Tom, jawab Tak Ketung seraya menaruh gerobaknya di pinggiran jalan pasar itu. Nah, itu si Tak Ketung sudah datang. Ayo, kita beli sayur di sana saja, ujar salah seorang warga mengajak beberapa warga lainnya mendekati Tak Ketung. Seperti biasa, orang-orang di pasar itu akan berkumpul menunggu antrian berbelanja sayur pada Tak Ketung. Sementara pedagang-pedagang sayur lain mereka memandang dengan tatapan tidak senang dan raut wajah masam.
karena kerumunan orang yang berebut membeli sayur Taketung itu. Tidak butuh waktu lama sayur-sayur Taketung akhirnya habis terjual. Begitupun dengan sayur milik Otom, semuanya habis terjual. Wah kak, sudah habis, lalu bagaimana aku bisa menukarnya dengan ikan kaleng? Tanya Otom sedikit panik. Tenang saja Tom, dengan uang ini kau bisa membeli ikan kaleng itu, ujar Taketung tersenyum. Taketung mengajak Otom berjalan ke arah pedagang besar di sana. Setelah dekat, Taketung mengambil 2 kaleng sarden dan membayarnya. Ini Tom, hasil jualan sayurmu, ujar Taketung memberikan 2 kaleng sarden dan beberapa uang logam. Kemasan kalengnya dulu berbeda dengan zaman sekarang dan isinya dulu juga lumayan banyak. Terima kasih kak, ujar Otom tersenyum senang. Taketung tersenyum senang karena perlahan-lahan orang-orang mulai mengikuti caranya berjualan. Kita makan dulu Tom, aku lapar, ujar Taketung seraya berjalan ke arah sebuah warung nasi dan memesan 2 piring nasi dengan lauk sakan burung atau ayam hutan. Ayo Tom, makan dulu, ujar Taketung seraya menaruh piring berisi nasi dan lauknya itu ke depan Otom. Terima kasih kak. Taketung tersenyum. Masakannya enak kak, beda dari masakan di tempat kita. Di sini kan desanya lebih maju dari kita Tom. Kalau kita di sana memasak tidak memakai penyedap, kita di sana masih memakai sungkai untuk menyedapkan makanan. Jelas rasanya berbeda Tom, ujar Taketung seraya tertawa kecil. Setelah selesai makan dan membayar makanannya, Taketung mengajak Otom untuk segera pulang. Mereka mulai berjalan meninggalkan desa itu. Namun beberapa saat kemudian Taketung tersadar karena Gogong tidak ada di belakang mereka. Gogong kemana Tom? Tanya Taketung seraya menghentikan dorongannya pada gerobak. Wah iya ya, anjing kakak tidak ada, ujar Otom sambil celingukan melihat ke sekitar tempat mereka berhenti. Atau jangan-jangan si Gogong masih di pasar ya Tom? Aku tidak tahu kak, tapi aku rasa mungkin saja. Soalnya kan tadi anjing itu seperti malas sekali berjalan. Ya sudah, kamu tunggu di sini ya. Kakak mau mencari Gogong ke pasar sebentar, ujar Taketung sebelum berlari menuju pasar. Namun di tengah perjalanan Taketung dihadang beberapa orang. Permisi pak, aku mau mencari anjingku, ujar Taketung seraya membungkuk. Nih, ambil anjingmu, ujar salah seorang lelaki tersebut yang merupakan salah seorang pedagang di pasar. Taketung terperajat kaget melihat mayat anjingnya yang mereka lempar ke arah Taketung. Kalian membunuh anjingku? Kami bisa saja melakukan itu kepadamu karena kau sudah merebut semua pembeli sayur-sayur kami, bentak salah seorang lelaki tersebut. Aku tidak bermaksud merebut pembeli, kita sama-sama mencari rezeki, tidak ada yang namanya merebut. Ingat, jangan pernah berjualan ke sini lagi, bentak salah seorang di antara lelaki itu. Kalau tidak, kami tidak segan-segan membunuhmu, saut yang lainnya. Taketung mengerutkan keningnya. Aku tidak akan berhenti berjualan. Kau masih tidak mengerti? Tanya orang itu. Setelah bertanya seperti itu, orang-orang itu pun kemudian berjalan mendekat mengelilingi Taketung. Salah seorang di antara mereka menyerang Taketung, namun dengan sigap Taketung menghindar. Pukulan itu hanya menembus angin. Beberapa kali Taketung berhasil menghindar, namun kemudian Taketung terkena tebasan parang di lengannya yang membuat gerakannya melambat. Pukulan demi pukulan akhirnya bersarang di tubuh dan wajah Taketung. Wah, jerit Taketung. Setelah mereka puas memukul Taketung, orang-orang itu pergi meninggalkannya yang tergeletak di dekat mayat anjingnya itu. Taketung berusaha bangkit dengan air mata berlinang. Dia menggendong tubuh anjingnya yang sudah sangat banyak berjasa menemaninya selama ini. Aku bersumpah akan kubalas perbuatan kalian satu persatu. Dengan langkah yang tertati-tati, Taketung berjalan sambil menggendong anjingnya. Astaga, kakak kenapa? Tanya Otom terkejut saat melihat Taketung muncul dengan wajah dan tubuh yang penuh luka memar. Orang-orang di pasar itu Tom. Apa mereka marah karena anjing kakak? Tanya Otom seraya membantu Taketung menurunkan mayat anjing itu. Taketung menggeleng pelan. Mereka marah karena kita berjualan di pasar itu, yang membuat semua orang-orang kampung sini menjadi tidak mau membeli sayur-sayur milik pedagang lainnya, ujar Taketung meringis menahan sakit. Mendengar penjelasan Taketung, Otom tertunduk lesu.
Lalu mereka yang memukuli kakak itu, apakah penduduk asli desa itu? Tanya Otom penasaran. Sepertinya bukan, karena dari logat bahasanya, sepertinya mereka bukan asli penduduk desa itu. Lalu kenapa kakak tidak melawan, Kak? Bukankah kakak bisa silat? Tanya Otom polos. Mereka banyak, Tom. Semuanya membawa senjata tajam. Ayo Tom, kita pulang saja. Otom membantu Taketung mendorong gerobaknya yang berisi mayat anjing itu. Sepanjang perjalanan mereka berdua diam saja. Taketung mulai terlihat pucat karena darah yang terus-menerus keluar dari luka di lengannya, bekas tebasan parang tersebut. Kak, apa kau masih kuat berjalan? Tanya Otom khawatir melihat wajah Taketung yang pucat. Taketung tersenyum seraya mengangguk. Malam itu sekitar jam 10 malam mereka sampai di rumah Taketung. Kedatangan mereka sudah ditunggu oleh ayah Otom yang duduk di rahan atau teras rumah. Waduh, Taketung kenapa, Tom? Tanya ayahnya Otom. Brak, Taketung terjatuh, tubuhnya ambruk, gelap. Saat dia terbangun, ibunya terlihat menitikkan air mata. Lukamu menghabiskan banyak darah, nak, isak wanita tua itu. Otom sudah menceritakan semuanya, nak. Setelah ini, ibu akan mengizinkan mencari kaji atau ilmu untuk melindungi dan menjaga dirimu dari orang-orang yang berniat jahat terhadapmu, ujar wanita tua itu. Taketung tersenyum menatap ibunya. Mereka berdua berpelukan. Tapi kau harus berjanji, nak. Jika kau sudah memiliki kaji itu, kau harus tetap seperti dirimu yang sekarang. Jangan sombong. Aku berjanji, Bu. Seminggu telah berlalu. Luka di tubuh Taketung perlahan-lahan sudah mulai sembuh. Besok hari Kamis, Tung. Menurut ibu lebih baik kau berangkat sekarang saja untuk menemui guru ayahmu itu. Kamis dan Jumat adalah malam yang bagus untuk mencari kaji maupun untalan, ujar ibunya pagi itu. Apa ibu benar-benar mengizinkan aku menemui gurunya Aba, Bu? Tanya Taketung masih belum percaya. Iya. Baiklah, Bu, aku akan berangkat hari ini juga. Berangkatlah, nak. Semua bekalmu sudah ibu persiapkan, ujar ibunya seraya tersenyum. Terima kasih, Bu. Taketung lalu bergegas mengambil semua bekalnya yang ternyata sudah dipersiapkan ibunya di dapur. Tung, ingat pesan ibu ya, nak, ujar wanita tua itu saat anaknya ingin melangkah keluar rumah. Iya, Bu. Ibu jangan khawatir. Aku tidak mungkin menjadi seperti ayah, ujar Taketung seraya memeluk ibunya yang sangat ia sayangi itu. Aku pamit, Bu. Doakan semoga aku berhasil, ujar Taketung seraya melepaskan pelukannya. Hati-hati di jalan, nak. Mungkin sore nanti kau akan sampai di tempat guru ayahmu itu. Taketung mengangguk lalu perlahan-lahan berjalan meninggalkan rumahnya. Dalam perjalanan Taketung banyak menemukan rintangan, mulai dari ular, jurang, bahkan hari yang cerah tiba-tiba menjadi gelap karena awan-awan hitam. Namun rintangan itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk mencari kaji. Kira-kira sekitar jam 5 sore, Taketung sampai di sebuah gubuk tua yang dia yakini adalah gubuk tempat tinggal guru dari ayahnya itu. Permisi, ucap Taketung seraya melangkah menaiki tangga lempang khas Dayak. Namun baru selangkah menaiki tangga itu, kaki Taketung terasa berat dan sulit digerakkan. Ada apa ini? Beberapa saat Taketung berusaha menggerakkan kakinya. Saat kepanikan Taketung mulai tidak terkendali. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tawa seseorang. Ada tamu rupanya, ujar suara itu. Plak, suara tepukan pada pundak Taketung. Kakinya yang terasa berat tadi tiba-tiba kembali ringan saat pundaknya ditepuk oleh lelaki tua tersebut. Maaf sebelumnya, saya kemari ingin mencari Datuk Dibau. Saya ingin berguru dengannya, ujar Taketung menjelaskan maksud tujuannya ke sana. Memangnya kau mencari kaji apa kemari? Tanya lelaki tua itu seraya menaiki tangga. Ayo masuk, jangan takut. Akulah Dibau yang kau cari. Mendengar perkataan lelaki itu, Taketung langsung bersimpuh di dekat kaki lelaki tua itu. Saya anak Liao Landuk, anak dari murid Datuk, ujar Taketung seraya memberikan sebuah batu berwarna merah kepada lelaki tua itu. Landuk sudah mati, gumam Datuk Dibau seraya mengambil batu merah itu. Iya, Tuk, ayah saya sudah mati, terbunuh oleh kesombongannya sendiri. Mari masuk, Cuk.
Aku akan mengajarimu kaji-kaji yang pernah aku turunkan pada ayahmu dulu. Mereka berdua masuk. Saat tiba di dalam rumah itu, Tak Ketung melihat ke seluruh ruangan itu. Banyak benda-benda tua dan beberapa senjata tajam. Ayo silakan duduk, Cuk, ujar Datuk Dibau ramah. Tak Ketung lalu duduk berhadapan dengan lelaki tua itu. Ayahmu dulu sangat tekun dalam mendalami kaji-kaji yang pernah aku turunkan padanya. Semua syaratnya dia penuhi dengan sempurna, ujar Datuk Dibau mulai bercerita. Apa kau bersungguh-sungguh dalam ucapanmu tadi, Cuk? Kau harus tahu syaratnya tidak mudah. Dan untuk untalan itu sendiri akan membawa beberapa kesusahan di ujung ajalmu, ujar Datuk Dibau. Maksud Datuk? Pertama, kalau kau menelan untalan itu, maka jika kau mati, itu akan menjadi hantu atau babi. Dan jika kau mati dalam pertarungan, kau akan langsung menjadi hantu. Tapi jika kau mati dalam sakit karena tua, kau masih bisa mengeluarkan untalan itu dengan cara meminta banyu talak dunia. Untalan itu akan keluar menjadi danur yang berbau sangat amat busuk, ujar Datuk Dibau. Tak Ketung menelan ludahnya. Separah itukah harus aku tanggung jika menelan untalan itu, Tuk? Ya, kalau kau ingin mundur pun tidak mengapa. Tapi jika kau teruskan, kau akan menjadi orang yang tidak terkalahkan, ujar Datuk Dibau. Tekadku sudah bulat, Tuk. Aku akan tetap meneruskannya, walau apapun yang terjadi, ujar Tak Ketung mantap. Bagus, malam ini juga aku akan berangkat mencarikan untalan itu untukmu, ujar Datuk Dibau seraya tersenyum. Saat langit sudah gelap, Tak Ketung dimandikan dan diberikan hafalan-hafalan mantra. Kau baca terus hingga kau mendengar suara sangkalapku yang baru kau hentikan bacaan mantramu. Kau mengerti kan maksudku? Tak Ketung mengangguk. Setelah itu Tak Ketung disuruh duduk di luar rumah. Aku pergi. Ingat, terus baca mantra sampai kau dengar suara sangkalap kuyang, ujar Datuk Dibau sebelum pergi. Tak Ketung terus membaca mantra itu. Sekitar 2 jam membaca mantra itu, terus menerus. Akhirnya terdengar suara sangkalap kuyang yang menandakan bahwa mantra itu tidak usah dibaca lagi. Tak Ketung menarik nafas panjang. Mulutnya terasa sakit akibat terus-terusan membaca mantra-mantra itu selama 2 jam. Ia segera beranjak dari tempatnya duduk lalu berjalan keluar dan merebahkan dirinya. Lelah sekali, batin Tak Ketung lalu perlahan-lahan matanya mulai terpejam. Bangunlah, Cuk, panggil seseorang yang ternyata adalah Datuk Dibau itu. Maafkan saya, Tuk, saya ketiduran, ujar Tak Ketung seraya mengucek matanya. Tidak apa, Datuk sudah mendapatkan beberapa jenis bahan-bahan untuk dibuat untalan rangkairang. Kapan untalan itu jadi, Tuk? Malam ini juga untalan itu sudah bisa kau untal, Cuk, ucap Datuk Dibau seraya duduk dan mulai membongkar bahan-bahan yang akan dibuat untalan tersebut. Apa itu, Tuk? Tanya Tak Ketung sambil menunjuk ke arah gumpalan seperti tanah itu. Jangan terlalu bertanya tentang bahan-bahan ini. Jika kau tahu, pasti kau tidak akan mau menelannya, ujar Datuk Dibau tanpa menoleh. Tak Ketung diam dan menunduk tanpa berani bertanya-tanya lagi. Pikirannya melayang-layang memikirkan apa gerangan bahan-bahan untalan itu. Sudahlah, Cuk, jangan terlalu dipikirkan bahan-bahan ini, ujar Datuk Dibau mengagetkan Tak Ketung. Beberapa saat kemudian Datuk Dibau mulai sibuk mengelola untalan dari bahan-bahan yang baru dia cari itu. Cuk, aku butuh sedikit waktu dulu untuk memantrai ini, ujar Datuk Dibau menunjukkan 3 untalan sebesar ujung jari kelingking itu. Tak Ketung segera mengangguk. Lalu Datuk Dibau pun beranjak dari duduknya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Datuk Dibau menghampiri Tak Ketung sambil membawa sesuatu di tangannya. Cuk, inilah untalan rangkairang yang bisa membuatmu menjadi seperti ayahmu dulu, ujar Datuk Dibau seraya membuka kain hitam yang digunakan untuk membungkus untalan itu. Tak Ketung tertegun melihat 3 benda bulat hitam seperti tanah itu. Apa itu tanah, Tuk? Sudahlah, jangan terlalu banyak bertanya, Cuk. Lebih baik sekarang kau untal rangkairang ini, ujar Datuk Dibau seraya menyerahkan rangkairang itu. Usahakan jangan sampai sangkut di tenggorokanmu dan jangan duduk, ujar Datuk Dibau menatap tajam ke arah Tak Ketung.
Tanpa berani bertanya, Tak Ketung segera menelan ketiga biji untalan rangkairang itu. Tak Ketung berhasil menelan ketiga biji untalan itu. "Bagus, Cuk. Kau sudah menjadi seperti ayahmu dulu," ujar Datuk Dibau tersenyum. Tak Ketung tersenyum. 3 hari setelah kepulangan Tak Ketung dari tempat Datuk Dibau. "Bu, hari ini aku ingin ke pasar berjualan sayur kembali seperti biasanya," ujar Tak Ketung seraya meminum kopi tumbuk buatan ibunya. "Tapi ingat, jangan pernah menyombongkan dirimu karena ilmu yang telah kau miliki sekarang, Tung. Jangan sampai kesombongan itu membuatmu hancur seperti ayahmu dulu." "Baiklah, Bu. Aku akan selalu ingat nasihat ibu dan akan selalu menjadikan peristiwa kematian ayah dulu sebagai pembelajaran untukku," ucap Tak Ketung sembali menatap mata ibunya yang berkaca-kaca. Ibunya tersenyum. Setelah menghabiskan segelas kopi dan sepiring kecil singkong rebus, Tak Ketung turun ke sungai untuk mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Sesaat Tak Ketung tertegun menatap kandang anjingnya si Gogong yang menjadi korban kemarahan orang-orang di pasar yang iri kepadanya. "Aku akan membalas kematianmu, Gong." "Bu, aku berangkat dulu, Bu." "Iya, Tung, hati-hati." Di sepanjang perjalanan menuju pasar, Tak Ketung terus terbayang anjingnya yang malang. Setelah tiba di desa itu, Tak Ketung berpapasan dengan salah seorang yang mengeroyoknya tempo hari. Gigi-gigi Tak Ketung bergemeretak, dengan mata lekat menatap ke arah orang tersebut. "Ada apa kau lihat-lihat? Masih berani kau kemari?" bentak orang itu sambil berkacak pinggang menatap Tak Ketung. Tanpa menjawab, Tak Ketung melangkah pergi meninggalkan orang tersebut. Setibanya di pasar, ibu-ibu mulai bergerombol mengelilingi Tak Ketung. "Kemana saja kau, Tung? Aku menunggumu beberapa hari ini tapi kau tidak pernah datang," ujar salah seorang ibu-ibu yang berada di situ. "Ya begitulah, aku sangat sibuk akhir-akhir ini karena sayuran-sayuran kami hampir tidak jadi panen karena hama," jawab Tak Ketung sekenanya. "Oh begitu ya, sayang sekali ya, Tung," ucap beberapa ibu-ibu yang ada di situ. "Tapi tenang saja, untuk hari ini sebagian sayur-sayur ini akan aku bagikan secara gratis kepada ibu-ibu yang ada di sini," ujar Tak Ketung tersenyum. Tidak jauh dari situ ada beberapa pasang mata yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Tiba-tiba saat sedang asik melayani pembeli, Tak Ketung dikagetkan dengan seorang laki-laki parubaya yang berlari ke arahnya dengan raut wajah panik. Setelah dekat, laki-laki parubaya itu segera menarik tangan Tak Ketung dan membisikkan sesuatu yang membuat Tak Ketung tersenyum sinis. "Lebih baik kau berhati-hati, Nak," ujar lelaki parubaya itu seraya menepuk pundak Tak Ketung. "Ada apa, Tung? Bicaranya kok berbisik-bisik seperti itu?" tanya seolah seorang ibu-ibu setelah Tak Ketung kembali ke dekat gerobak sayurnya. "Ah, tidak apa-apa," jawab Tak Ketung tersenyum ramah. Menjelang gelap, Tak Ketung pulang. Di tengah perjalanan pulang, dia dihadang beberapa orang yang tempo hari mengeroyok dan membunuh anjingnya. "Masih berani kau membawa sayur-sayur busukmu itu ke sini?" bentak salah seorang lelaki. "Memangnya pasar itu dibangun hanya untuk kalian?" tanya Tak Ketung santai yang membuat geram orang-orang itu. "Apa kau ingat perkataanku tempo hari? Aku tidak main-main dengan ancamanku itu," ujar salah seorang lelaki itu seraya mencabut mandau dari sarungnya. Lelaki tersebut berjalan mendekati Tak Ketung. Setelah dekat, mata mereka bertatapan. "Kau yang membunuh anjingku dulu," ujar Tak Ketung seraya mengepalkan tangannya. Srek, suara mandau mengenai kulit Tak Ketung. Lelaki itu mengerutkan keningnya yang melihat tidak ada sedikit pun darah Tak Ketung di mandaunya. "Rupanya, selama tidak menampakkan batang hidungnya kemari, dia mencari ilmu kebal," ujar orang itu. Mereka mulai mendekati Tak Ketung dan memegangi tubuh Tak Ketung agar tidak melawan. Tak Ketung menuruti saja saat tubuhnya dipegang oleh beberapa orang lelaki itu. "Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Tapi ingat, saat tiba giliranku, aku tidak akan menyisahkan satupun di antara kalian." Perkataan Tak Ketung itu membuat orang-orang itu menjadi sangat marah. Mereka mencoba berbagai rahasia melumpuhkan ilmu kebal, mulai dari menusukkan ujung mandau ke tanah atau bambu runcing. Tapi semua sia-sia karena Tak Ketung sama sekali tidak terluka sedikit pun. "Bangsat, kaji apa ini?" bentak salah seorang lelaki itu. "Rangkairang," teriak Tak Ketung seraya dengan cepat melepaskan dirinya dari pegangan orang-orang itu dan tanpa ampun menghajar orang-orang tersebut dengan tangan kosong.
Keesokan harinya di desa itu digegerkan dengan penemuan mayat-mayat para pedagang di pasar. Gosip-gosip tentang pembunuhan pedagang di pasar itu pun secepat kilat menyebar. Bahkan lelaki tua yang memberitahukan kepada Taketung tentang rencana jahat para pedagang yang iri pada Taketung pun tidak pernah terlihat lagi. Sementara itu di tempat lain, Taketung mulai menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Setiap hari Taketung selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Hingga suatu hari sang ibu mulai curiga dengan sikap Taketung yang aneh. "Tung, apa kau tidak menjual sayur-sayur lagi ke desa?" tanya ibunya pelan. Saat itu Taketung sedang duduk di depan pintu sambil meraut rambut. Taketung terdiam seraya menunduk. "Aku tidak ingin ke sana lagi, Bu." "Tapi kenapa, Tung? Apa orang-orang di pasar itu mengganggumu lagi?" tanya ibunya penasaran. "Iya, dan hari itu aku benar-benar sudah gelap mata, Bu," ujar Taketung dengan wajah yang memucat. "Maksudmu, kau melawan mereka hingga mereka terluka?" "Mereka bukan hanya terluka, tapi mereka semua mati, Bu," ujar Taketung seraya berdiri dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Malam itu, "Tung, ayo makan dulu," panggil ibunya dari luar kamarnya. Hening. "Tung," panggil ibunya lagi. Tetap hening. "Tung," panggil ibunya lebih keras lagi seraya masuk ke dalam kamar anaknya itu. "Tung," teriak ibunya setelah melihat keadaan Taketung yang tergantung dengan rotan. Ibunya berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada warga dusun. Malam itu kematian Taketung dengan cara bunuh diri itu benar-benar menggemparkan dusun tempat tinggal Taketung dan ibunya tersebut. Taketung mati tanpa darah setetes pun di tubuhnya. Dan rangkai rang yang pernah diuntal di telanya itu belum sempat dikeluarkan atau dibuang sebelum kematiannya. Hari pertama penguburan mulai terlihat keanehan-keanehan pada jasad Taketung, terutama di bagian mulutnya yang terus-menerus mengeluarkan cairan berbuih seperti air liur. Konon menurut orang-orang tua yang berpengalaman, air liur yang keluar pada mayat Taketung itu menandakan hendak tumbuhnya sepasang taring dari mulutnya. Malam pertama setelah kematian Taketung. Malam itu ibunya Taketung dan beberapa warga dusun sedang duduk-duduk di dalam rumah Taketung. "Aku tidak menyangka anakku akan mati dengan cara seperti itu," isak ibunya Taketung. "Sudah, jangan ditangisi terus," ujar beberapa orang warga yang sengaja bermalam di rumah itu untuk menemani ibu Taketung yang sedang bersedih tersebut. Menurut perkiraan kira-kira saat itu pukul 2 malam. Salah seorang warga, tepatnya Ibu Otom, bangun karena ingin buang air kecil. Tiba-tiba saat sedang buang air kecil di sungai atau jamban, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok makhluk tinggi besar bermata merah yang sedang menatapnya dari tengah sungai. "Apa itu?" ujar ibunya Otom ketakutan. Kedua kakinya terasa lemah dan ketika makhluk itu bersuara, ibunya Otom lemas tidak sadarkan diri. Keesokan harinya setelah berita itu menyebar, semua warga tidak ada yang berani menginap di rumah Taketung lagi. Malam itu saat ibunya sendiri sedang duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. "Ibu, ibu." Tapi nggak sejelas itu, suaranya nyaring, tapi kata-kata yang diucapkan oleh suara itu tidak terlalu jelas. Menurut orang itu karena taring panjang yang ada di mulutnya, sehingga membuat ucapan makhluk itu menjadi tidak jelas. Kejadian itu terus berlanjut hingga beberapa hari kemudian datanglah Datuk Dibau ke rumah Taketung. "Anakmu tersiksa," ucap Datuk Dibau kepada ibunya Taketung. "Rangkai rang itu belum dikeluarkan dari perut anakmu." Wanita tua itu hanya terdiam dan kebetulan saat itu sedang ada Otom yang mengantar makanan untuk ibunya Taketung itu. "Apa itu rangkai rang?" ucapnya dalam hati. "Saya permisi pulang dulu," pamit Otom. Di perjalanan pulang, Otom terus mengulang-ulang kata rangkai rang yang tadi dikatakan oleh Datuk Dibau. Sesampainya di rumah, Otom menceritakan semuanya yang didengar tadi kepada ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya memberitahukan kepada seluruh warga dusun. Mereka beramai-ramai ke rumah orang tua Taketung, meminta supaya masalah hantu yang meneror kampung mereka bisa segera berakhir. Lalu permintaan warga itu pun dituruti oleh Datuk Dibau. Malam itu Datuk Dibau dibantu beberapa orang warga untuk membongkar kuburan Taketung. Setelah kuburan berhasil dibongkar, tibalah giliran Datuk Dibau turun dan membuka peti mati Taketung. Mayat itu masih utuh, bahkan seperti baru saja dikuburkan.
Datuk Dibau meminumkan air dari dalam bambu yang ia bawa pada mayat Taketung. Dan tiba-tiba dari mulut mayat itu mengeluarkan bau yang amat busuk. Datuk Dibau segera membuka lebar mulut mayat itu dan mengambil sesuatu dari dalam mulut mayat tersebut. Semua warga menutup hidung mereka. "Inilah yang dinamakan Rangkairang," ujar Datuk Dibau. "Jadi bagaimana dengan hantu Taketung? Apa hantu itu sudah benar-benar tidak akan ada lagi di dusun ini, Datuk?" tanya Ayah Otong. "Ya," jawab Datuk Dibau pelan, lalu kemudian menutup kembali peti mati itu. Dan semenjak malam itu dan seterusnya, hantu Taketung tidak pernah muncul lagi. Cerita nyata dan pernah terjadi di kampung tersebut. Cerita ini diceritakan oleh salah seorang penduduk asli kampung itu. Mungkin kalian sudah bisa menebak siapa. Tapi jujur, saya belum pernah bertemu muka dengan narasumber aslinya. Hanya saja salah satu keluarga saya yang pernah bertemu langsung dengan orang yang menjadi narasumber asli tersebut. Banyak yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.